Jadi sini ada sedikit intro. Kita Indonesia punya 28 pulau besar, 17.476 pulau kecil, dan 92 pulau terluar. 257 kabupaten kota yang memiliki mangrove. Luas mangrove Indonesia 19% dari luas mangrove dunia. Nah, dari informasi ini saja kita bisa melihat bahwa sebenarnya seperti yang tadi di event kita bincang-bincang dengan Mas Gumaran, kita tahu bahwa potensi mangrove di Indonesia itu sangat besar. Nah, bagaimana sebenarnya menurut nomor satu di dunia? Bagaimana ini apakah ada sudah tempatnya atau apakah ada lembaganya yang kira-kira memang sudah fokus untuk menggerakkan kaum milenial untuk mencoba berkiprah di situ gitu loh, Mas. Kira-kira gimana sampai dengan saat ini? Sampai dengan saat ini mungkin sangat kurang ya. Sangat kurang sekali, dan sepertinya potensi sana sangat belum ada, yang mungkin ada beberapa, cuman belum begitu gaungnya, belum begitu besar ya. Tidak banyak. Selama ini kan kita walaupun di daerah yang tropis, laut, kemudian mangrove, tapi rata-rata anak-anak mahasiswa atau anak-anak pencinta alam, dari pelajar pencinta alam, rata-rata ke gunung. Kalaupun ke pantai yang berpasir, jarang ada yang ke mangrove. Betul. Kalau mangrove itu kan pasti gambarannya ular, buaya, monyet, ya kan? Iya, betul. Nah, padahal kalau kita kelola, kita paham dengan ekosistem flora dan faunanya, sana kita bisa ikut bagaimana kita mengelola itu, bagaimana kita berdekatan dengan mereka. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah aman ya. Kalau kita berdekatan dengan mangrove, dengan binatang-binatang yang katanya tanda kutip buas itu yang berbahaya, kita bisa mengamati ini potensinya apa lagi. Padahal banyak sekali potensinya di sana. Kalau ya maksudnya kehidupan hewan liar lah ya, hewan buas gitu. Berarti ini ada kata-kata nih, ada yang pesannya. Tidak perlu ditakuti ya. Karena kita tahu sudah. Oh kita iya. pelajari, Waspada, hati-hati. dipelajari sehingga kita bisa mengelola itu. Tapi kalau kita jauhi, dia akan tetap berbahaya. Sesuatu tuh kalau kita tidak kita pelajari, dia berbahaya. Listrik kalau kita tidak pelajari, wah ini nanti kesetrum kita nih. Iya. Akhirnya kita nggak menyentuh listrik nanti kan. Padahal bisa disentuh tapi dengan cara yang Kita benar. tahu ya, Nah, pelajari. ini yang ini ya mengenai binatang buas, mungkin perlu informasi yang perlu disampaikan juga di sini. Mungkin ini yang baru-baru aja ya, yang heboh di dunia YouTube ya. Ada seekor buaya di daerah Sangatta sana yang bernama Raisa, yang bisa dipanggil oleh manusia, yang akrab dengan kehidupan manusia. Buaya itu ya? Iya, Buaya beneran real Buaya ya? beneran. Real Buaya air crocodile. asin. Buaya air asin. Bener ya? Besar. Terus? Raisa ya besar. namanya. Raisa. Raisa. Jadi Bisa nyanyi nggak ya? Jadi kalau Udah misalnya gitu? di YouTube tuh buaya air asin. Namanya Raisa, oke. Cari aja. Nanti search deh. Itu Oke. hidup dengan manusia, bisa dipanggil, tapi dia tidak merupakan alam liarnya. Jadi dia hidupnya di muara gitu kan. Nah, tapi kalau mau dipanggil, dia datang ke pemukiman, dikasih makan ayam. Nah, dan itu dia karena saking akrabnya dengan manusia, ketika ada anak tercebur di sungai, dia menolong. Nah, itu. Waduh, gimana Betul, tuh ya, betul, cara iya. ngebayangin gitu menolonginnya gimana. Iya, betul. Ini pesannya benar-benar pesan yang sangat sangat linguistik tapi juga sangat holistik. Betul. Jadi memang benar kata Bapak Gumaran tadi di awal bahwa ya nggak takut boleh lah dikit-dikit. Tapi Cuman pelajari memang, ya? Iya dipelajari gitu. Benar. Jadi kita sama-sama paham sama buayanya paham gitu. Nggak ganggu dia gitu ya Pak ya. Sama itu, Rin, sekilas kita kalau melihat apa yang namanya kayak ekosistem mangrove gitu ya, kita tuh melihat oh hijau udah aja gitu, kita nggak melihat wah itu apa ya gitu kan, kenapa dia Nggak sekepo itu ya. enggak ya. Makanya kalau kita tidak ada ketertarikan terhadap sesuatu, melihat itu biasa aja. Tapi begitu kita buka ensiklopedia terus begitu kita melihat ternyata manfaatnya bagi kehidupan pesisir itu sangat besar gitu ya. Cadangan karbon juga kan di sana Sangat banyak. sangat banyak. Dan fungsi yang mungkin yang tidak ada di
di hutan pegunungan ya, hutan mangrove itu sangat tinggi menyerap karbon dioksida. CO2 lebih ya. tinggi daripada hutan hujan tropis di pegunungan. Jadi mungkin hampir 60% ya dari cadangan oksigen kita, pengolahan karbon dioksida menghasilkan oksigen kita itu dari mangrove. Iya ya betul. Dari Saya mangrove. juga ini apa mencatat itu, mencatat itu sebagai satu apa ya, satu potensi yang harus dikembangkan lah untuk konservasi mangrove ya. Kemudian tapi di sini ini enggak apa kelihatan nggak peran dari pemerintah daerah nih untuk mengkonservasi itu kira-kira ada ini nggak Kalau dari selama ini? pemerintah daerah mungkin dari dinas kehutanan kemarin ada dinas lingkungan Revegetasi atau gimana gitu? dinas lingkungan hidup provinsi kan ada revegetasi, ada replanting kan ada. Iya iya, Penanaman replanting kembali, ya. replanting, Oke. penanaman di daerah kelihatan besar kemarin. Kemudian Fakultas Perikanan dan Kelautan juga karena mereka kepentingan mereka kan bukan di hutannya, tapi kepentingannya adalah di habitat ikan. Jadi mereka melakukan penanaman di mana di kelihatan besar kemarin Fakultas Perikanan ya. Itu di tahun 2019 tadi, di akhir 2019 itu penanam di sana. Justru dari yang lucu itu yang dari perikanan. Karena melihatnya baru satu sisi ya, sebagai habitat ikan. Ya. Belum yang lain kan. Nah, seandainya holistik semuanya, ada yang dari perikanan memanfaatkan hutan mangrove itu sebagai tempat berkembang biaknya ikan, udang, dan yang lain-lainnya. Dan dari kehutanan juga bisa mengembangkan ekowisata. Kemudian yang dari komunitas-komunitas mancing mungkin bisa juga mengembangkan. Ya bagus banget ya kalau bisa Ya, seperti ini yang itu ya. Yang baru ini kan yang mau holistik tuh yang di sana, yang di Tarjun di Tarjun ya. itu, ya. Yang di Indosemen tadi. Di desa apa tadi? Langgadai. Langgadai ya. Langgadai. Mas kalau ini apa ya? Kalau yang selama ini diamati gitu, sedang rusak kah? Atau cukup rusak kah? Atau sedikit saja yang rusak? Kira-kira nih. Bapaknya aduh gimana nih. Kalau misalnya Lita lihat sih di beberapa potongan pesisir saja gitu ya. Itu udah jelek gitu loh. Udah Kalau kita lihat foto udara itu udah rusak ya. rusak. Nah, itu data terakhir 70%. 70% udah rusak ya. Iya, 70%. Padahal itu sebuah potensi kelestarian untuk makhluk hidup yang lain gitu, terutama yang tadi ikan-ikan tadi. Apa yang harus kita lakukan pertama kali atau langkah awal apa yang harus kita kerjakan begitu ya, terutama dalam hal ini mungkin untuk pemerintah daerah bekerja sama dengan BKSDA mungkin apa kira-kira yang harus Kalau dari pengamatan saya lakukan? memanfaatkan yang saat ini lagi gemar-gemarnya masyarakat yaitu mancing ya. Dari situ generasi muda bisa kita ajak kaum milenial yang suka mancing di alam bebas. Nah, kita beri pengetahuan bagaimana hidup di mangrove. Jadi, sehingga ketika mereka tahu hidup di mangrove, mereka bisa juga menjaga hutan mangrove itu. Jadi teredukasi gitu. Teredukasi dan hobi juga tersalurkan. Tetap jalan gitu semuanya ya. jalan sehingga mereka juga bisa melihat itu belum tersentuh itu kan saat ini komunitas mancing alami jalan-jalan sendiri-sendiri aja. Iya, mari kita sentuh. Iya betul. Semua tersentuh dengan siaran ini ya, siapapun yang mendengar. Iya ini pesannya ini kalem aja tapi dalam gitu. Betul, menusuk gitu ya. Kalem tapi dalam. Nah, jadi Ibu Lita dengan Mbak nanti hari ini mancing di mangrove lah. iya ini bener Kita Bu. kita ya. Iya, terus udah gitu ini apa? Kalau untuk memang untuk saat ini bisa dibilang mangrove ini unik di satu sisi, ironik di sisi yang lain gitu. Karena pengelolaannya ataupun konservasinya itu memang tidak bisa ke lautan saja, tapi juga KLHK di sini juga harus bersinergi gitu ya. Bukan berarti ini porsi siapa gitu, tapi ini porsi sama-sama untuk melaksanakannya. Untuk KLHK sendiri ada kabar baik itu bahwa nanti akan menuju pada implementasi World
Mangrove Center. Jadi akan membuat sebuah ya kayak semacam ini ya, lembaga gitu yang nanti untuk pengembangan dan konservasi mangrove khusus gitu. Karena dinilai dan diamati juga dirasakan bahwa kedepannya ini sangat penting untuk digelorakan gitu, tidak hanya gambut. Kalau kita selama ini mungkin Kalsa lebih cenderung untuk mengamati dan menyampaikan pesan-pesan mengenai konservasi gambut, sekarang akan digandeng dengan konservasi mangrove. Karena kita juga tahu pesisir kita harus kita lindungi gitu. Apa nih sebelum kita menyampaikan closing ya, Mas Gumaran mungkin ada yang ingin disampaikan pesannya gitu dengan bincang-bincang yang sangat menarik hari ini dan banyak sekali. banyak pesannya. Saya tertarik dengan World Mangrove Center. Ya. Kalau bisa benar-benar yang kita mengelola gitu ya. Betul. Murni dari orang Indonesia, jangan sampai keduluan orang luar lagi. Oke. Seperti Sangatta itu kan orang Finlandia, orang luar sana, kemudian yang Taman Nasional Tanjung Putih itu adalah Inggris. Nah, kita perannya di mana? Nggak ada yang murni kita sendiri, Iya, nggak betul. ada. Jadi diharapkan yang tadi bisa kita sendiri gitu ya, Pak. Kita bisa kita sendiri, dan itu juga harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan generasi muda tadi kepada hutan mangrove dengan cara memberikan pendidikan kepada generasi muda bagaimana hidup di mangrove melalui komunitas mancing tadi. Oke. Betul. Karena di sini kita tahu mayoritas anak muda tuh suka mancing. Betul. Walaupun bukan orang muda aja. Oh iya. Lebih kayak gini mungkin, muda yang senior juga. Muda sampai tua, junior sampai senior deh, supaya nggak kesinggung gitu ya. Terus junior sampai senior semua suka mancing. iya, kalau itu kan ada apa namanya? Ada ininya ya, ada pohonnya. Terus katanya itu dimanfaatkan juga untuk berbagai macam kan. Mangrove itu ada dodol mangrove gitu. Iya. Dodol mangrove loh. Bu, sumpah hari ini baru denger ini loh. Iya, ada dodol mangrove. Ada keripik. Keripik. Oke. Iya. Pernah makan rambai, Bu? Rambai? Iya. Belum. Katanya kayak itu ya, kayak bintang ya. Iya, enak, Bu. Asin-asin, manis-manis, asam-asam. Katanya buahnya kayak bintang katanya. Oh, Iya. Itu rambai ya. Iya. Kayak apa Kalau namanya? dulu saya waktu kecil itu sering naik pohon mangrove itu, kalau Iya. dia cari yang masak, itu enak tuh. Dia Asam-asam. buahnya. Iya. Oke. Asam-asam manis, tapi nggak ada yang manisnya sih, banyak kan asamnya. kebanyakan asamnya ya, Pak ya. Iya, jadi dia bisa dibikin tadi keripik, kemudian dibikin dodol mangrove dan pokoknya macam-macam kuliner Betul. ala mangrove gitu ya. Ala mangrove. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman anak-anak muda nih, generasi muda sangat baik sekali apabila Mengeksplor untuk mangrove ya. eksplor kulinernya. Iya. Itu juga ada. Jadi bukan cuma sekedar dia sebagai satu pohon yang bisa kita konservasi Tapi gitu, ada tapi juga ada hasilnya juga. dari segi kuliner juga bermanfaat. Kayaknya nggak ada ini ya, dari bagiannya itu nggak ada yang terbuang gitu ya, nggak ada waste-nya ya. Nggak ada. Itu semua bermanfaat Semua kayaknya ya. bermanfaat. Benar loh, Rin? Cuman saat ini yang dimanfaatkan baru batangnya kan. Ya, untuk tiang sangat kuat. untuk Tiang. Api-api nggak kuat. api-api, oke. Ya, tapi untuk tiang yang di pesisir, yang di sungai, Rumahnya ya? di sungai, di daerah-daerah rawa gitu Oke, kan. iya. Selain ulin kan juga pohon kayu api-api itu sangat kuat. Oke. Jadi kebanyakan itu yang dimanfaatkan. Nah, itulah yang salah satu kenapa mangrove kita sangat rusak, dikatakan tanda kutip rusaknya, karena dimanfaatkan untuk kehidupan. Oke, Tapi hanya iya. dimanfaatkan kehidupan hanya satu sisi, untuk bangunan, kemudian hanya untuk perikanan satu sisi, sementara yang lainnya tidak tereksplor dengan baik. Iya. Separuh-separuh gitu ya. Iya, kita mengharapkan melalui komunitas mancing mungkin bisa kita sampaikan, kita berikan pengetahuan atau pendidikan bagaimana sambil mereka mancing, sambil mereka eksplor nih mangrove nih. Tidak hanya mendengar informasi, tidak hanya sekedar memvideokan, tapi juga mereka mengeksplor, kemudian membuat catatan sehingga di catatan itu nanti dinarasikan, di audio visualkan melalui YouTube, melalui internet, media sosial dan lain-lainnya, sehingga orang bisa makin tereksplorasi, terinspirasi untuk mengeksplorasi mangrove ini. Tapi yang kalah pentingnya adalah senjata utamanya adalah pengetahuan hidup di mangrove.
Nah itu betul sekali. Sebelum kelas ini Nggak. kita harus tahu. Baru melihat mangrove aja, wih kotor Gimana caranya gitu. Gimana? Tadi katanya ada apa namanya hammock ya, tenda-tenda gitu ya. Ada. Tenda itu jangan, kalau tenda-tenda itu jangan cuma untuk di gunung kata Mas, betul. tapi juga bisa ya. Bisa Di mangrove kita bikin tenda gitu ya. Ya. Dengan kondisi yang seperti itu berarti kita harus tahu gimana caranya hidup di sana. Di sana. Jadi oke. makan ikan di mangrove bagaimana tanpa Wih, rusak, seru. gitu kan. Habis mancing kita masak ikan di mangrove. Jadi- Terus ini apa? Pre-wedding gitu ya. Oh belum ada ya? Belum ada kan? Belum ada lagi pre-wedding di. Jadi buat jadi gara-gara tadi kita ngobrol ya Bu ya. Iya. Jadi buat sahabat kreatif bisa didengerin ya, ini mungkin ya bisa inspirasi ya. Pre-wedding di bener. mangrove gitu kan, keren banget ya. Kebanyakan pre-wedding di pantai Iya. pasir ya. Betul. Di pasir gitu, di pantai gitu kan. Nah sekarang kita bagaimana nih nanti apa ekowisatanya gitu untuk pre-wedding di mangrove. Wah keren Betul. banget ya. Nah kalau yang pre-wedding di mangrove yang sudah bisa memungkinkan di Langgadai tadi. Langgadai ya. Karena sudah ada titian, sudah dirancang demikian rupa, itu kira-kira bisa di situ. Kapan Rin kita ke Langgadai? Kapan ya Bu? Nanti kalau nggak ada gitu siaran ya kita ya. Iya ya bener ya, Oh, iya. bagus lah. Oke. Iya Mas, Iya. bagus banget loh. Jadi ada apa namanya? Kita nggak usah ke apa ke pulau lain dulu. Di sini aja kita Ya, lihat. di Kalimantan Selatan ini. Kalimantan aja. Selatan ada. Nggak usah Di di Tangkisung gimana Mas? Di Tangkisung di Kabupaten Tanah Laut Di gimana? Tangkisung itu baru ditanam. kan? Baru Jadi ditanam. Baru direstorasi ulang. Gitu. Berarti yang paling bisa Yang jadi sudah bisa contoh Langgadai. ekowisata di Langgadai. Oke. Itu ibaratnya yang belum mengenal mangrove, yang takut kotor-kotor ya ke situ aja lah. Ya, Ah, udah iya. memungkinkan ya Siap, Pak ya. siap. Memungkinkan untuk eksplorasi yang bersih, yang enak gitu. Dan itu malah terkenalnya di Belgia, Jepang, Korea Selatan dan Turki yang terkenal. Nah, orang kita sendiri nggak terkenal, Aduh, ini harus nih. nggak Harus kenal di dengan Langgadai. Pokoknya setelah ini harus kenal. Langgadai. Langgadai. Tepatnya di daerah Kabupaten Turumpang Hilir. Turumpang Hilir ya. Iya. Baik, mungkin waktu kita juga ya. Kayaknya mau ini Mas mau closing dulu baru selesai ya, itu closing saya. set- Nah, closing siapa statement tahu dari ada yang Bapak. mau dari Mas Gumaran mungkin Pesan-pesan ada nih untuk sahabat yang ingin kreatif. Saya kira tadi disampaikan. closing statement Oh semua udah tadi. ya. Oh ya udah sip udah. Apalagi garis bawahnya tadi ya milenial sejati yang Iya. tadi udah dikasih tahu sama Om Rana. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Ini satu kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan tentang konservasi lingkungan. Dalam hal ini adalah bagaimana generasi muda mengenal dulu ya. Betul. Kalau nggak kenal kan nggak cinta Betul. gitu. Nah, kenal mau kata saya. Wah, bagaimana ini ada yang namanya mutiara hijau, saya sebut demikian karena kandungan kekayaannya yang sangat luar biasa bagi Kalimantan Selatan. Untuk kita sama-sama konservasi ke depan, bagaimana menggerakkannya, bagaimana kita seperti yang Mas Gumaran bilang tadi, mencoba untuk memahami dan hidup di sana gitu ya, Betul. untuk melihat dan juga mengkonservasi secara real, tidak hanya dalam. Hidup di sana tanpa merusak. Nah, betul. Hidup di Itu sana saja. tanpa merusak. Dan untuk apa? Komunitas memancing ya, Iya. bisa Baik. bisa Tolong di- didengar ya saudara-saudaraku yang ada di sini. bisa dimulai juga ya. Iya. Betul. Bahwa pada saat Anda mendokumentasikan kegiatan itu perlulah disampaikan narasi ya. Betul. Apa dari di mana, ada yang dilakukan apa, kemudian manfaatnya apa, Pokoknya agar imbang lah ya visual sama narasinya. visual dan audio visualnya Audio, ya. seimbang. Bukan hanya strike-nya aja. Bukan cuma nampangnya aja ya, tapi isi ya. Strike itu kan pas lagi apa? Ini ya, Ada jerujutnya ya orang Banjar kan. ada jurujutnya. Oke. Sangat menarik sekali. Terima kasih Mas Gumaran atas informasi yang sangat apik ini. Saya juga mencatat beberapa bagian penting di sini. Terima kasih juga Arini Aduh, Arini terima atas kasih Bu. kesempatan kita di sini menjadi host di Go Green Kreatif. Asik. Tentunya Arini juga berterima kasih banget karena Arini juga duduk di sini, juga dengerin obrolannya seru banget dan banyak pesan milenial dari Bapak Gumaran dan juga Ibu Dita tentunya. Jadi buat sobat kreatif udah dengerin tuh pesan-pesannya buat kalian yang mancing tadi, terus juga masalah video, audio visual dan lain-lain. Pokoknya harus dicermati gitu, ini untuk kalian juga ke depannya nanti, untuk masa depan dan lain-lain. Terima kasih
kasih sekali lagi untuk Bapak yang udah berhadir di sini walaupun tadi katanya sempat kehujanan. Maaf ya Pak ya. Semoga sehat terus Bapak. Bisa ngobrol lagi nanti kita Pak. Iya. Terus juga Ibu Lita, makasih banget Bu udah mandu. You're welcome dear, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lagi di materi-materi berikutnya ya Bu ya. Oke, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat kreatif, makasih banget juga yang udah stay dari tadi. Dan buat